Anda kembali bersama kami di Nusantara Petang dan kita masih dalam dialog Nusantara Petang. Kita masih membicarakan mengenai rencana analog switch off bersama dengan Ketua Umum Asosiasi Televisi Siaran Digital Indonesia, Mas Eris Munandar. Mas Eris. Siap, Mbak Tasya. Iya, Mas Eris, ini rencana mengenai RUU penyiaran yang akan baru dilaksanakan pada tahun 2021 ini. Jadi bagaimana ini solusinya? Iya, kita kaget saja pertama bahwa revisi Undang-Undang Penyiaran ini tidak kembali tuntas di tahun 2020 ini, padahal sudah masuk prolegnas. Gitu. Alasannya juga kita tidak tahu seperti apa, tapi di media berkembang bahwa gara-gara banyaknya RUU yang harus dibahas oleh DPR pada tahun 2020 ini, sehingga beberapa RUU digeser ke 2021. Saya pikir padahal ini masih pertengahan tahun gitu kan, kita harus coba dulu gitu kan. Tapi ya itu sudah keputusan politik teman-teman di DPR RI, kita tetap harus dukung mengenai pemindahan pembahasan revisi Undang-Undang Penyiaran ke tahun 2021, tentunya dengan komitmen yang jelas untuk tidak digeser-geser kembali. Karena memang Mbak Tasya bahwa kalau digeser ini akan terus memperlambat proses Indonesia bermigrasi dari televisi analog ke televisi digital. Kalau kita melihat skema dari pemerintah menginginkan dalam waktu yang sangat cepat gitu kan. 1 April 2022 semuanya sudah melakukan proses analog switch off, sehingga potensi peluang ekonomi digital ini tidak hilang kalau misalkan kita sudah punya kesepakatan yang bersama. Tapi juga ada hal lain yang menjadi harapan kita di saat RUU penyiaran ini pindah pembahasannya ke tahun 2021. Jadi kita berharap terhadap pasal-pasal yang ada di klaster penyiaran RUU Cipta Kerja yang saat ini sedang dibahas oleh DPR RI. Mudah-mudahan dalam kurun waktu 100 hari kerja ini DPR RI, Badan Legislasi DPR, bisa menyelesaikan rancangan Undang-Undang Cipta Kerja ini, yang salah satunya adalah memuat 8-9 pasal mengenai klaster penyiaran. Di situ ada analog switch off, kemudian ada skema perizinan dan lain sebagainya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi kesepakatan bersama bagi kita semua, para pemilik televisi, industri, kemudian masyarakat dan pemerintah. Seperti harapan dari Pak Menteri tadi, kita harus melakukan kolaborasi bersama-sama semua stakeholder untuk mendukung program yang menjadi strategi nasional ini dari Presiden Joko Widodo. Iya, tentunya ini diharapkan bisa menampung dari kebutuhan terutama terkait dengan situasi dan kondisi yang mendesak, di mana kita saat ini sedang ada pandemi, kemudian juga masyarakat juga banyak yang membutuhkan layanan internet cepat dan sebagainya ya. Nah, sementara itu tadi dalam konferensi pers yang dilakukan oleh Menkominfo Johnny G. Plate, saat ini pemerintah juga sedang melakukan upaya percepatan digitalisasi TV nasional, di mana ada 3 sumber pembiayaan. Ini juga Pak Menteri juga mengatakan harus ada terobosan baru untuk sumber pembiayaan baru. Ini sumber pembiayaan baru dari mana kira-kira? Barangkali mungkin itu arahnya terhadap adaptasi teman-teman industri penyiaran menghadapi disrupsi teknologi ini, Mbak Tasya. Sehingga tidak hanya mengandalkan terhadap skema pembiayaan atau pendapatan sebuah televisi dari iklan dan lain sebagainya, tapi juga seluruh platform digital itu juga harus mulai digunakan oleh teman-teman televisi yang melakukan siaran digital ini, Mbak Tasya. Iya, tetapi kemudian kembali lagi terkendala pada payung hukum, karena seperti juga yang diupayakan oleh televisi-televisi saat ini, di mana untuk eksistensi itu kan harus melakukan juga kerjasama dengan OTT begitu ya, over the top business, di mana juga di downstream di OTT, sementara belum ada juga itu payung hukumnya ya, Mas Eris. Ya, inilah hal yang menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah gitu kan. Jadi memang sekali lagi kita sangat terlambat. Jangan sampai undang-undang ini jadi, kemudian peraturan ini jadi, tapi teknologi sudah maju pesat. Itu yang tidak kita harapkan bersama gitu kan. Jadi yang jauh lebih penting ini adalah
mari kita mulai langkah pertamanya ini dengan percepatan digitalisasi melalui analog switch off, televisi analog ke televisi digital. Kemudian langkah kedepannya mari kita bahas secara teknis, gitu, duduk bareng dan lain sebagainya. Karena kalau misalkan kita masih menunda-nunda yang namanya analog switch off ini, sampai kapanpun juga proses digitalisasi di Indonesia akan terhambat. Gitu. Jadi bagi saya tidak ada proses harus alamiah dan lain sebagainya, tapi betul-betul ini komitmen. Saya yakin Pak Menteri dan jajaran Kominfo punya semangat yang luar biasa untuk menyelesaikan ini semua, bukan hanya sebuah narasi harapan saja, tapi betul-betul sebuah komitmen dari pemerintah yang akan segera dilakukan oleh pemerintah, dalam hal ini Kementerian Komunikasi. Tadi memang di press conference tidak dijelaskan mengenai masalah timingnya, mudah-mudahan ada kejutan lagi dari Pak Menteri berkaitan dengan masalah waktu terakhir kita menikmati siaran televisi analog dan semuanya beralih ke televisi digital. Dan saya juga berharap bahwa semua teman-teman yang saat ini masih bersiaran di televisi analog, mulailah untuk melakukan proses migrasi ke televisi digital ini secara bertahap untuk mendukung program dari pemerintah, dalam hal ini Presiden Joko Widodo, mengenai percepatan digitalisasi ini, Mbak Tasya. Baik, terima kasih Mas Eris atas waktu dan juga kesediaannya untuk bergabung bersama kami di Nusantara Petang.